Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Teguh Nugroho. Saya adalah peserta calon guru penggerak dari Kabupaten Karanganyar. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama-tama, mari kita fokus kepada garis besar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, ada 4 garis besar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun, peranan dalam proses pendidikan, penguatan kodrat murid, dan berhamba pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan upaya untuk mempersiapkan segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, merupakan tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Makna menuntun menurut Ki Hajar Dewantara adalah anak diberi kebebasan, pendidik berperan sebagai pamong yang memberi arahan agar anak tidak kehilangan arah atau membahayakan dirinya. Dalam proses menuntun anak harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat bentuk lingkungan di mana anak berada, seperti lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan proses perkembangan zaman pada saat ini. Misalnya adalah penggunaan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Pendidikan diumpamakan sebagai sebuah lahan, guru diumpamakan sebagai petani, dan siswa diumpamakan sebagai benih. Ki Hajar Dewantara menggambarkan bila sebuah benih ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun benih tersebut adalah benih yang kurang baik, maka benih tersebut akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari seorang petani. Demikian sebaliknya, meskipun benih tersebut adalah benih yang baik, namun apabila tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan atau mendapatkan perawatan, maka benih tersebut mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Sebagai seorang pendidik, dituntut untuk mampu melayani berbagai bentuk kebutuhan peserta didiknya. Dalam melayani peserta didiknya harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Menuntun anak sesuai dengan kodrat alam yang ada dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Sedangkan menuntun anak berdasarkan kodrat zaman dapat dilakukan melalui pemanfaatan perkembangan ilmu teknologi yang ada pada saat ini. Pembentukan karakter siswa dapat dilakukan melalui kegiatan pembiasaan. Sebagai contoh yakni sebagai warga masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, yang dikenal memiliki budaya sopan santun yang baik, maka dalam mengajarkan adab atau dalam bahasa Jawanya unggah-ungguh dapat dilakukan dengan cara pembiasaan diri dengan semboyan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Rendahnya motivasi belajar menyebabkan siswa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran, merupakan salah satu tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, membiarkan anak-anak bermain, memberikan mereka kesempatan untuk memperkuat imajinasi dan kreativitas mereka, karena kodrat anak adalah bermain. Yang kedua, pendidikan di luar ruangan. Belajar di alam terbuka merupakan cara yang terbaik untuk mendorong perkembangan diri, sehingga siswa tidak mudah jenuh dalam mengikuti pembelajaran, serta pembelajaran di luar ruangan merupakan pembelajaran yang paling efektif. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.